Semua orang selalu mengingat hari ketika seseorang pergi, tetapi hampir tidak ada yang mengingat hari ketika seseorang mulai menjauh. Padahal kehilangan jarang dimulai oleh perpisahan. Suatu sore, kalian masih duduk di bangku yang sama, masih tertawa tentang hal-hal yang tidak penting. Beberapa minggu kemudian, bangku itu masih sama, orangnya masih sama, tetapi ceritanya lebih pendek, tawanya lebih pelan, tatapan matanya lebih sebentar. Tidak ada yang terasa salah, sampai suatu hari bangku itu hanya terisi oleh satu orang, dan saat itulah kebanyakan orang berkata, "Aku kehilangan dia." Padahal kehilangan itu sudah dimulai jauh sebelum bangku itu menjadi kosong. Anehnya, bangku itu tidak pernah berpindah. Yang berubah selalu orangnya. Suatu sore, kamu datang lebih dulu, seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, ia datang, masih tersenyum, masih duduk di tempat yang sama. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia lebih sering melihat layar ponselnya daripada wajahmu. Kamu tidak memikirkannya. Besoknya, hal yang sama terjadi lagi. Minggu berikutnya, ia mulai berkata, "Aku harus pulang dulu." Lebih cepat dari biasanya. Lalu, percakapan yang dulu selalu berakhir karena hari mulai gelap. Kini berakhir karena tidak ada lagi yang ingin diceritakan. Yang berubah bukan bangkunya, bukan tamannya, bukan bahkan orang yang duduk di sana. Yang berubah adalah jarak yang mulai tumbuh di antara dua orang yang masih duduk berdampingan. Sejak hari itu, ada satu kebiasaan yang ikut berubah. Dulu, kamu selalu datang lebih awal, karena kamu tahu tidak lama lagi ia akan muncul dari jalan yang sama. Lalu kalian akan duduk di bangku yang sama. Hari demi hari, kebiasaan itu masih kamu lakukan. Sampai suatu sore, kamu melihat jam, 5 menit, 10 menit, 20 menit, bangku itu tetap kosong. Ponselmu tetap sunyi. Keesokan harinya, ia datang, sambil tersenyum, sambil berkata, "Maaf, akhir-akhir ini lagi banyak urusan." Kamu mengangguk, tidak bertanya apa-apa, karena jauh di dalam hati, kamu mulai mengerti. Yang sedang berubah bukan jadwalnya, bukan kesibukannya, tetapi tempatmu di dalam hidupnya. Dan sejak sore itu, untuk pertama kalinya, kamu berhenti melihat ke arah jalan setiap kali duduk di bangku itu. Anehnya, manusia bisa terbiasa dengan hampir semua kehilangan, termasuk kehilangan yang datang sedikit demi sedikit. Beberapa minggu berlalu, bangku itu masih ada, kamu masih datang. Bedanya, kamu tidak lagi membawa 2 gelas kopi, hanya satu. Kamu tidak lagi melihat ke arah jalan, hanya duduk, lalu pulang. Semuanya terasa biasa. Sampai suatu sore, kamu melihat 2 orang asing tertawa di bangku yang sama. Saat itulah baru kamu sadar, yang berubah bukan taman ini, bukan bangkunya, tetapi dirimu. Tanpa pernah kamu rencanakan, kamu telah belajar menjalani sore tanpa menunggu seseorang yang dulu selalu ada. Bertahun-tahun kemudian, aku baru mengerti mengapa kehilangan sering datang terlambat. Bukan karena orang itu pergi terlalu cepat, tetapi karena setiap harinya terlihat hampir sama. Hari ini, kalian masih duduk di bangku yang sama. Besok, masih. Lusa, masih. Yang berubah hanya tawanya sedikit lebih pelan, tatapan matanya sedikit lebih singkat, diamnya sedikit lebih panjang, begitu kecil, hingga otakmu berkata, besok pasti kembali seperti dulu.
Lalu besok datang dan besok berikutnya, sampai suatu hari kamu melihat bangku itu. Orangnya masih ada, tetapi orang yang kamu rindukan ternyata sudah lama tidak duduk di sana. Suatu sore, kamu kembali ke bangku itu. Masih seperti biasa, masih di bawah pohon yang sama, masih mendengar suara burung dan angin yang sama. Lalu, tanpa sengaja, kamu tersenyum. Bukan karena ada sesuatu yang lucu, tetapi karena kamu teringat bagaimana dulu kalian bisa tertawa hanya karena hal-hal yang sederhana. Saat itulah kamu menyadari ada satu hal yang selama ini tidak pernah kamu pikirkan, yang perlahan hilang. Bukan hanya mereka, tetapi juga dirimu ketika masih bersama mereka. Versi dirimu yang lebih banyak tertawa, lebih banyak bercerita, lebih sering menunggu, lebih sering berharap. Dan mungkin itulah sebabnya kehilangan selalu terasa lebih berat daripada perpisahan. Karena setiap kali seseorang pergi, ia membawa sebagian kecil dari dirimu. Beberapa kehilangan tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya berhenti membuatmu menangis, lalu berubah menjadi sesuatu yang sesekali datang saat kamu melihat bangku yang kosong atau mendengar lagu yang pernah kalian sukai, atau melewati jalan yang dulu terasa begitu akrab. Dan mungkin itulah sebabnya manusia tidak pernah benar-benar kehilangan seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah belajar hidup berdampingan dengan kenangan yang tidak lagi bisa mereka ulang. Karena pada akhirnya, waktu tidak mengembalikan orang-orang yang pernah kita miliki. Waktu hanya mengajarkan kita cara berjalan, meski ada tempat-tempat yang akan selalu terasa kosong. Kalau video ini mengingatkanmu pada seseorang, jangan buru-buru menghubunginya. Duduklah sebentar, lalu ingat hal kecil apa yang paling kamu rindukan. Bukan hari saat ia pergi, tetapi hari ketika semuanya masih terasa biasa. Karena mungkin disitulah jawaban yang selama ini kamu cari. Kalau kamu pernah kehilangan seseorang dengan cara seperti ini, ceritakanlah di kolom komentar. Bukan agar mereka kembali, tetapi agar kita tidak lagi menganggap remeh hal-hal kecil yang suatu hari nanti mungkin akan sangat kita rindukan.